Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Zakarah. Alhamdulillah sudah di halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu, ketahui olehmu, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahui olehmu bahwa sungguh kehidupan dunia itu permainan, kelalaian, hiasan, tafakurun, saling berbangga di antara kalian, watakasurun, saling memperbanyak, fil amwali, pada harta-harta, wal auladi, dan anak-anak. Nah, inilah kehidupan di dunia, Ustaz. Main, lalai. Kamasali ghaisin, seperti perumpamaan hujan, a'jabal kuffara, yang membuat takjub akan para petani, nabatuhu, oleh tumbuhannya. Nah, summa yahiju, kemudian layu ianya tumbuhan, fatarahu musfarran, maka engkau lihat akannya tumbuhan, hal keadaan tumbuhan itu yang menguning. Summa yakunu hutama, kemudian jadi ianya tumbuhan itu yang hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat itu ada azab yang berat. Wa maghfiratun, dan ada keampunan dari Allah, dan ada keridhaan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah bermula kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Nah, itu gambaran dunia dalam Al-Quran. Artinya dunia itu tergantung penggunaannya, Ustaz. Ada yang baik, ada yang buruk. Artinya di akhirat nanti, sesudah kita diberikan dunia, di akhirat sisa ada, keampunan juga ada. Tergantung kita memilih apa kan. Nah, lebih kurang gitu gambaran. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man tagha", adapun bermula orang-orang yang aniaya ya, yang melampaui batas ya. Wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan ia akan kehidupan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah menjadi tempat tinggalnya. Begitu Ustaz sepintas. Jadi membahas tentang dunia memang agak rumit Ustaz. Karena dunia ini bukan hanya kepada orang kaya kan. Ada juga orang miskin yang dipikirkan dunia terus. Udah nggak dapat, tapi yang dipikir itu dunia terus kan. Nah, ini masalahnya kan masalah pikiran, bukan hanya memiliki. Orang yang tidak punya, punya niat seperti orang yang punya misalkan, kan sama aja Ustaz ya. Ada orang kaya poya-poya misalkan. Kita miskin, pengen nih kalau kaya pengen poya-poya juga kayak orang kaya, sama aja. Sesat juga. Semua kembali kepada niat. Tafadhol Ustaz, lanjut. Ustaz Sulaiman. Mana Ustaz Sulaiman? Menghilang. Ustaz Saiful, lanjut Ustaz Saiful. Toa Tungku. Toa, siapa yang nggak ada toa? Mana Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullahi, orang yang berzikir kepada Allah, wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang mengajar dan yang belajar. Falaula kanati dunya, seandainya dunia itu tazinu atau tuzanu, ditimbang indallahi, di sisi Allah,
janaha ba'udatin, ditimbang dengan sayap nyamuk, masa kafiron, niscaya Allah tidak memberikan kepada orang kafir minha dari dunia surbata ma'in, satu teguk air. Ad-dunya jaifatun, ad-dunya jaifatun qadratun. Dunia itu apa ya jaifatun? Bangkai. Bangkai yang Kotor, menjijikan ya. yang menjijikkan. Bangkai yang menjijikan. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam, menjadikan apa yang keluar dari anak Adam masalan, adalah permisalan di dunia, bagi dunia. Madunya fil akhirati, tidaklah dunia itu di dalam akhirat illa kecuali mithlu ma yada'u ahadukum, seperti seorang dari kalian meletakkan isba'ahu, jarinya, fil yammi, di laut ya. Ya. Fayang zuru, maka lihatlah, bima yarji'u, apa yang apa nih? Dengan apa kembali ia? Dengan apa kembali ia? Layawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamati, setiap orang ya sangat berkeinginan Ya. di hari kiamat, annama utiya minad dunya, bahwa apa yang diberikan dari dunia, kana kutan, adalah makanan. Ya. Titik, Ustaz. Masya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah, dan bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ad-dunya mal'unatun. Bermula dunia itu yang dikutuk. Mal'unun ma fiha, itu yang dikutuk ulama yang ada dalamnya dunia. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah, wa alimun, kecuali seorang yang alim, wa muta'allimun, dan orang yang selalu belajar. Ya, jadi banyak juga yang protes hadis ini, Ustaz. Masa dunia dikutuk, apa salahnya dunia kan? Dunia kan benda. Nah, tapi para ulama dalam mengartikan hadis ini macam-macam. Pada dasarnya dunia memang tidak terkutuk. Yang terkutuk itu orang yang cara memperlakukan dunia itu bagaimana? Tergantung dia bagaimana memperlakukan dunia. Falau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, maka jikalau adalah dunia itu bernilai ianya dunia di sisi Allah akan sesayap nyamuk, masaqa, niscaya tidak akan memberi minum ianya Allah akan orang kafir darinya dunia, syurbata ma'in, akan seteguk air. Karena dunia tidak bernilai di sisi Allah, makanya Allah bagi-bagi kepada semua orang. Semua yang mencari dunia akan dapat. Ad-dunya jifatun kadhirah. Bermula dunia itu bangkai yang jorok, yang jelek banget. Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ianya Allah akan apa saja yang keluar ia dari perut anak Adam, dari anak Adam, akan sebagai perumpamaan bagi dunia. Kalau kita lihat teks-teks agama kan, dunia itu umpama kotoran. Nah, memang itulah, nggak tahu kita. Mad dunya fil akhirat, tidaklah bermula dunia pada akhirat. Maksudnya dunia dibanding dengan akhirat. Tidaklah bermula dunia pada perbandingan akhirat illa misluma yadu'ahadukum. Itu seperti ma yang meletakkan oleh salah satu kamu isbahu, akan jarinya, fil yami, dalam sungai, dalam laut. Fayanduru, maka melihat ia dengan apa kembali ianya salah satu kamu. Dunia dibanding akhirat seperti tetesan air yang nyangkut di jari ketika kita celupkan ke laut. Lautnya akhirat, yang ada di jari dunia sedikit banget. Maksudnya nilainya kurang.
La yawaddanna kullu ahadin. Ini sebenarnya kalau kita cerna lebih dalam masuk juga Ustaz. Coba kita lihat justru karena dunia orang saling berperang ya, berkelahi, membunuh, menghina, macam-macam, saling fitnah semuanya. Tujuannya karena pengen mendapatkan dunianya masing-masing. La yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamah. Sungguh menginginkan oleh setiap orang pada hari kiamat. Apa yang ia inginkan? Annama u'tiya. Akan bahwa sungguh mah yang diberikan akan dianya seseorang dari dunia, itu ada ianya mah, itu kut. Semua orang menginginkan pada hari kiamat, kalau hanya dia dapat bagian dunia cukup untuk kebutuhan pokok saja. Nah, karena sesuatu yang berlebihan biasanya menyesatkan. Ustaz. Itulah kehidupan, tapi tidak semuanya tentunya. Tergantung cara mengelola. Ini kita lihat diri kita Ustaz. Kalau lagi ada duit memang ngomong juga enak Ustaz. Ceria gitu. Mudah urusan. Tapi tidak semuanya. Inna baina aidikum ma'akabatan kaudan. Sesungguhnya di hadapan kamu itu ada tanjakan-tanjakan yang berat. Tanjakan-tanjakan yang kaudan, yang susah untuk dilewati. La yajuzuha illal mukhifun. Yang tidak bisa melewati akannya tanjakan kecuali oleh orang-orang yang ringan. Ya. Jadi di depan kita katanya, untuk menuju akhirat itu kita perlu naik beberapa bukit ya, tanjakan yang berat. Di mana orang yang membawa beban berat pasti tidak mampu naik tanjakan. Hanya orang-orang yang membawa beban ringan yang sanggup berlari cepat. Wa qala rajulun, seorang laki-laki berkata, hal ana minal mukhifin ya Rasulullah. Apakah bermula saya itu masuk dari golongan orang yang meringankan bebannya ya Rasulullah? Faqala, berkata Rasul, hal indaka qutu yaumik? Adakah di sisimu itu makanan untuk harimu? Kamu punya nggak makanan untuk hari ini? Qala, berkata iya. Laki-laki, na'am ada. Qala, kemudian Nabi berkata, indaka qutu gaden? Di sisimu itu ada makanan esok hari? Kebutuhan untuk esok sudah ada nggak sekarang? Qala, berkata iyalah, nggak ada ya Rasul. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka qutu ghadin lam takun minal mukhfin." Jikalau adalah di sisimu itu makanan hari esok, niscaya tidak adalah engkau itu termasuk orang-orang yang ringan beban. Ini kan berat Ustaz ya. Apalagi kita yang menimbun sampai untuk setahun, apalagi sampai 7 turunan. Lebih parah lagi. Kita akan berjalan tersayok-sayok menuju akhirat. Lebih kurang seperti itu Ustaz. Itu arti sepintas tanpa penjelasan. Gantian Ustaz, siapa lagi? Waqala. Ustaz Sulaiman, aman. Ustaz Zainuddin, Ustaz Mustari, Ustaz Effendi, Andiono. Siapa aja boleh, silakan. Anda tunggu. Itu layar HP, layar HP-nya Ustaz direnggangkan dikit kelihatan. Itu pengaruh di layar HP biasanya. HP-nya direbahin. Kurang gede suaranya Ustaz. Akhirnya halwatun qadratun qadaratun. Ada suara Ustaz? Ada. Lanjut. Bermula dunia manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala takhlifukum Allah mustahkum itu zat yang maha abadi, Yang akan menjadikan kamu khalifah. menjadikan khalifah bagi pihak padanya dia. Wa nazara kaifa ta'malun, maka melihat janya Allah bagaimana kalian berbuat. Maka dunia, maka takbilah oleh dunia, wa takbilah oleh perempuan. Fa wallahi mal faqra, maka demi
Innama aksa an tusata alaikum dunya kama qabla minka. Hanya saja aku takut akan bahwa dihamparkan padamu akan dunia sebagaimana dihamparkan pada orang-orang yang beriman qabla untuk kalian. Wa tanafasu kama tanafasu patuh dikum kama akum patanafasuha maka bersaing Ya, berlomba-lomba. Dia. Dia mereka apa sebagaimana bersaing mereka akan patuh dikum maka merusak dia tidak maka kalian sebagai merusak dia jauh akan mereka. Innama akhafu alaikum ba'di ma yuktahu alaikum min sifatiha wa zinatiha wa sifatiha. Sesungguhnya sebagian yang aku takuti pada kalian sudah mautku itu yang akan nyapa atas kalian di dari bunga-bunga dia dan hiasan dia dan bunga-bunga dunia. Yahtad dunya fa inna asfaru aruta wa marka. Waspadailah oleh orang dunia sihir dari Harut dan Marut. Waspadai, takuti. Oke, sana. Syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya hulwatun khadrah. Bermula dunia itu manis, lagi hijau, subur, manis kelihatannya. Madu lah, ya kan? Madu beracun. Fa innallaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah itu yang menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya dunia. Fanadirun, maka dianya Allah itu yang melihat kaifa ta'malun, hal keadaan bagaimana engkau bekerja di dalam dunia. Fattaqud dunia, maka takuti olehmu akan dunia. Maksudnya waspada terhadap dunia. Wattaqun nisaa, dan takuti olehmu akan para wanita. Hati-hati dengan para wanita. Dunia dan wanita, biasa usah kayak MZ bilang, harta tahta wanita. Wallahi demi Allah, mal fakru akhsya alaikum. Tidaklah bermula kefakiran itu yang aku takutkan kepadamu. Innama akhsya an tubsata alaikumud dunya. Hanya saja aku takut bahwa dibukakan kepadamu akan dunia. Kama busita, sebagaimana dihamparkan akan dunia ala man kana qablakum, kepada orang-orang yang ada ya sebelum kamu. Fatana fasuha, maka kalian saling berlomba. Fatana fasuha, maka kalian saling berlomba akannya dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba akannya dunia. Fatuhlikakum, maka bahwa menghancurkan ya dunia akan kamu. Kama ahlakathum, sebagaimana telah membinasakan ya dunia akan mereka. Nah ini Ustaz. Inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya sebahagian dari perkara yang aku takutkan kepadamu sesudahku itu ma yuftahu, ma yang akan dibukakan akan dianya ma kepadamu min zahratid dunia, dari kesuburan dunia, wa zinataha, hiasannya dunia, wa zahratiha, masih sama. Zahrah maksudnya bunga, mekar, kemakmurannya dunia. Subur. Nabi takut kalau kita hidup mewah, Ustaz. Kemewahan menyesatkan. Ihzarud dunia, waspadai olehmu akan dunia, fa innaha asharu, karena sungguhnya dunia itu lebih bisa menyihir min Harut wa Marut, dari Harut dan Marut. Harut dan Marut dalam Al-Baqarah itu ahli, itu apa namanya? Ada yang bilang malaikat ya. Bisa, ada yang bilang pokoknya pinter sihir lah. Tapi dunia lebih bisa menyihir, membuat kita jadi gila, Ustaz. Gila dunia maksudnya. Lupa daratan. Ad-dunya sijnul mukminin, bermula dunia itu penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Nah, itulah Ustaz tentang dunia. Ini kitab tasawuf, Ustaz. Harus menjauh dari dunia.
Gantian Ustaz, siapa lagi? Di sini mah kol bukum bukan kobla ya. Mana? Qabla. Ya, di sini mah di kitab ini Qalbu. kolbu. Ya. Bukan Ustaz. Yang benar qabla. Ya. Nggak cocok kalau hati Ustaz. Kan? Sebagaimana dihamparkan akan dunia kepada orang-orang yang ada ia hati kamu kan nggak cocok kan? Yang ada ia sebelum kamu maka kalian berlomba akannya dunia sebagaimana mereka memperlombakan akannya dunia. Maka menghancurkan dunia akan kamu sebagaimana menghancurkan dunia akan mereka. Rata-rata kisah dalam Al-Quran orang yang dihancurkan oleh Allah orang yang al-mala'ul a'la, al-mala' biasanya para pembesar, pejabat yang hidupnya mewah boros kan. Nah, kemudian suka menumpuk-numpuk apa namanya? Menyiksa kaumnya kan. Itu rata-rata kalau kita lihat kisah kayak kisah Ma'arib. Nah, itu. Jadi sebenarnya nggak dilarang kaya. Tujuan kayak tadi di atas Allah menyatakan Allah pengen menjadikan kita pemimpin di bumi kan. Pemimpin untuk menjaga kemakmuran bumi agar merata. Semuanya senang. Kalau menikmati sendiri ya ini yang bahaya. Ada lagi Ustaz? Lanjut, siapa mau baca? Innallah. Nggak nampak. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut Ustaz. Innallaha yazudud dunya an abdihil mu'minin kama yazudur ra'i syafiq ghanimahmu Ghanamahu. min maraki'i Ya. Marati'il halakah. marati'il halakah zambun la yughfaru hubbud dunya man ahabba akhiratu ad-daru bi dunyahi wa man ahabba dunyahu ad-daru bi akhiratihi fa asaru ma yabqa ala ma yufna muratud dunya halwatul akhirah wa halawatud dunya muratul akhirah aksaruna humul aqalluna yaumal qiyamati illa man qala hakaza wa hakaza. Titik sana. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yazudud dunya. Sungguhnya Allah itu yazudu. Yazudu yahmi. Menjaga ianya Allah. Menghindarkan ianya Allah akan dunia an abdihil mu'min dari hambanya yang beriman. Orang yang beriman biasanya dijauhkan oleh Allah dari dunia. Kama yazudur ra'i sebagaimana menghindarkan oleh seorang pengembala asyafiku, pengembala yang penyayang. Sebagaimana menjaga oleh pengembala yang penyayang ghanamahu akan dombanya an marati'il halakah. Marati ini jamak dari marta. Marta tempat hewan mencari rumput. Apa namanya? Sebagaimana menghindarkan, menjaga oleh pengembala yang penyayang akan dombanya dari tempat-tempat gembala yang bisa menghancurkan. Tempat-tempat yang banyak singa misalkan. Nah itu. Zambun la yu'faru hubbud dunya. Bermula dosa yang tidak diampuni itu cinta dunia. Man ahabba akhiratahu adarra bidunya. Barang siapa yang mencintai ia akan akhiratnya, niscaya membahayakan ia dengan dunianya. Kalau kita cinta akhirat, Ustaz, dunia mesti berkurang, mesti. Sogok nggak boleh nerima segala macam. Nah, itu.
Waman ahabba dunyahu, barang siapa yang mencintai akan dunianya, adharra bi akhirati, ini siapa memudaratkan, yang membahayakan ia akan akhiratnya. Kalau cinta dunia, akhirat bisa rusak. Fa'asiru, maka utamakan olehmu. Fa'asiru, maka utamakan olehmu maya pokok akan sesuatu yang abadi ia, yaitu cinta akhirat. Ala ma yafna, di atas sesuatu yang akan binasa ia. Murratud dunya hulwatul akhirah. Bermula kepahitan dunia itu kemanisan akhirat. Wa hulwatud dunya murratul akhirah, dan bermula kemanisan dunia itu pahitnya akhirat. Al aksaruna humul aqallun yaumal qiyamah. Bermula orang yang paling banyak itu, bermula mereka itulah yang paling sedikit pada hari kiamat. Maksudnya aksarun di sini orang yang kaya raya, itu yang paling sedikit yang selamat di hari kiamat. Illa, ada kecualinya. Kecuali mangkala, orang-orang kaya yang berkata ya hakada wa hakada. Ini untuk fakir pulan, ini untuk yatim pulan, dan seterusnya. Murad dunia. Kesimpulannya bukan dilarang kaya, Ustaz. Yang dilarang menumpuk-numpuk ya. Kan dalam kisah itu Nabi kaya. Wa wajadaka ailam fa'aghna, kan? Allah membuat Nabi kaya. Tetapi walaupun Nabi kaya, Nabi nggak pernah menyimpan apapun, kan? Semuanya untuk kemakmuran umatnya. Nah itu intinya. Jadi nggak semua orang kaya tercela, kan? Tergantung penggunaannya. Bukan untuk kepentingan pribadi doang. Gantian Ustadz, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala salawatullahi wassalamu alaihi, dan berkata, bermula rahmat Allah dan salamnya Allah di atasnya Nabi. Mali wali dunia, tidak Ke atas, ada Ustaz. bagiku dan Satu alinea kelewat. Lihat jauna ya Liyajaunna bi aqwamin yaumal qiyamah lahum a'malun kajabalin kajamali tuhamah. Fataj'alu haba'an mansura wa yu'maru bihim ilan nari. Kanu yasul apa? Kanu yusalluna wa yasumuna wa yahdharuna hani'am minal laili. Hainatam minal laili. Fa idza la halahum syai'un minad dunya wa sabu alaihi. Liyajaunna. Ini apa artinya? Alja, berlindung, sungguh berlindung. La yujaunna, sungguh akan didatangkan. Ya ini fi'il. Oh, dari ja'a. Hmm. La yujaunna, sungguh didatangkan dengan satu kaum pada hari kiamat. Ya, sabit bagi mereka itu amal seperti Jabal Tuhamah. Ya, maka jadi ya amal akan haba mansura, akan debu yang berterbangan. Ya, wa yu'maru, dan diperintahkan orang dengan mereka itu kepada neraka. Adalah mereka itu salat mereka itu, dan puasa mereka itu. Wa ya'khuduna, dan mengambil oleh mereka itu akan sejenak daripada malam. Fa idza laha, apabila laha lahum syai'un. Lahanya apa dia? Tampak, terbuka. Apabila terbuka bagi mereka itu oleh suatu daripada dunia, wasabun, niscaya melompat oleh mereka itu di atasnya. Wa qala salawatullahi wasallamu alaihi, dan berkatalah salawat. Yang berkata salawatullah, ya Nabi yang bermula rahmat, salat Allah, rahmat dan salamnya Allah atasnya. Tidak ada bagiku dan bagi dunia. Innama matali wa matalud dunya karakib sarafi yaumin sa'ih. Hanya saja bermula umpamaku dan umpama dunia seperti orang yang berkandan, yang berjalan ya pada hari sa'if. Apa itu sa'if? Musim panas. Musim panas. Faqala ya tahta sajarati sa'ah. Sumaraha faqala tahta sajarah. Kenapa faqala? Qala yaqilu, tidur maksudnya. Qala, maka tidur ia di bawah kayu akan satu saat, kemudian berangkat dia. Man asbaha aminan fi sarabihi,
Ya, mu'afiya fi jasadi. Bermula iman yang berbagi-bagi aman hal keadaan yang aman fi sarabihi. Sarabanya pada Sirbihi apa artinya? Sering kita dengar hadis ini. Coba saya lihat dulu. Sirbun. Barang siapa yang bangun subuh ya itu yang aman dalam sirbihi. Coba saraban. Lanjut dulu Ustaz. Mu'afa disehatkan pada dasarnya. Indahu di sisi nyaman itu kut yaumihi, ya, hari nyaman. Bahkan nama hayazat ilahi dunya fahala firuha. Ini nggak tahu nih hayazat. Oh, oke. Hmm. Titik Ustaz. Nah, udah ketemu nih artinya. Udah ketemu. Sirbun artinya kalbun. Kalbun atau apa namanya jiwanya. Coba saya cobai maknanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yuja'unna. Sungguh akan didatangkan dengan beberapa kaum pada hari kiamat. Lahum a'malun kajabali tuhamah. Bagi mereka itu ada amal-amal sebesar bukit tuhamah. Fataj'alu atau fatuj'alu maka dijadikan akan dianya amal haba mansura akan debu yang diterbangkan. Ada orang-orang yang amalnya banyak banget Ustaz. Tapi pada akhirnya amal itu tidak bernilai. Wa yu'maru bihim ilan nar, diperintahkan akan mereka ke neraka, malah dimasukkan ke neraka. Kanu yusallun adalah mereka itu rajin sholat. Wa yusumun adalah mereka itu puasa. Wa ya'khudun adalah mereka itu mereka mengambil hainatan. Akan sebentar dari malam. Artinya mereka bangun malam juga. Qiyamul laili. Fa idza laha lahum bila terbuka bagi mereka oleh dunia, bila tampak bagi mereka oleh dunia, oleh sesuatu dari dunia, wasabu alaih, mereka melompat di atasnya dunia. Ini ujian untuk para kiai Ustaz. Kiai rajin sholat, rajin puasa kan, salat malam segala macam. Tapi begitu terbuka pintu dunia, wasabu alaihi, mereka melompat atasnya dunia. Jadi apa namanya? Jadi fatwanya jadi melenceng terus Ustaz. Karena ada dunia, ini kan ujian berat ini kan. Akhirnya yang tadinya sangat amanah segala macam, pada akhirnya fatwa sesuai dengan bayaran misalkan. Ini gambaran dari wasabu alaih. Nah, ini yang bahaya. Waqala salawatullah wassalamu alaihi, berkatalah oleh Nabi yang bermula salawat Allah dan salamnya Allah itu kepadanya Nabi. Mali walid dunia, bermula apa itu bagiku dan bagi dunia? Apa urusanku aku dan dunia? Innama masali wa masalud dunia, hanya saja bermula perumpamaanku dan perumpamaan dunia itu karaki bin sarin. Itu seperti seorang pengembara, seperti seorang pengendara yang berjalan. Fi yaumin shaif, pada hari yang panas. Seorang yang musafir di musim panas tentunya dia nggak sanggup berjalan terus-menerus. Faqala, maka tidur ia. Ini qala yaqilu man qala tahta syajarah batala wudu'uhu, kan sering Ustaz. Barang siapa yang qala tahta syajarah, yang tidur di bawah pohon, maka batala wudu'nya. Jadi qala ini tidur bukan berkata. Faqala tahta syajarah, maka tidur ia di bawah pohon saatan sebentar, sumaraha, kemudian berangkat ya. Artinya dunia ini hanya sebentar saja. Ya, paling lama 100 tahun. Dibandingkan dengan akhirat kan sejam doang, Ustaz. Gambaran dalam Al-Quran, sehari itu ada yang 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Jadi kalau 100 tahun ya mungkin sejam. Man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa yang masuk waktu pagi, ia itu yang aman dalam hatinya, jiwanya, badannya. Aman. Tentram. Nggak ada ketakutan sama sekali. Mu'afan fi jasadih. Itu yang sehat pada badannya. Kita bangun pagi, hati kita tenang, nggak gundah, badan kita sehat. Indahu kutu yaume. Di sisinya itu ada makanan untuk harinya. Makanan untuk hari ini juga cukup. Nah, itu kan orang kaya yang sebenarnya kan. Faka'annama huyyizat ilaihi dunya bihadza firiha. Maka seolah-olah telah diberikan kepada dia akan dunia dengan seluruh isinya dunia. Bihadza firiha. Karena yang penting itu Ustaz, keamanan, kita merasa nyaman, kemudian badan sehat, makanan untuk hari ini udah ada, itu udah orang kaya beneran. Nggak ada tagihan lagi kan. Udah. Hari esok mah, esok lagi. Ya.
Orang banyak duit pun kalau bangun pagi nggak aman, Masya Allah, seperti di neraka juga. Apalagi yang tidak sehat badannya, tentunya tidak bisa menikmati kekayaannya. Wa'istu li kharabid dunia. Aku diutus untuk merobohkan dunia. Faman amaraha, barang siapa yang memakmurkan ia akannya dunia, falaisa minni, maka dia bukan golongan. Cuma di kitab ini hadis-hadisnya semuanya nggak beliau sebutkan perawinya. Nah, begitu Ustaz, lebih kurang artinya. Sirbun. Makanya kebutuhan pokok itu apa namanya, Ustaz? Kesehatan, Ustaz. Kesehatan, keamanan, nah, pendidikan. Nah, itu kalau kita 3 itu dalam suatu negara, 3 itu gratis, keamanan aman, kesehatan aman, pendidikan aman, udah itu udah kaya semua masyarakat. Pasti negeri itu makmur. Lanjut Ustaz, siapa lagi? Ada lagi? Sejam Ustaz, baru 40 menit. Ustaz, siapa yang mau baca? Yang belum? Ustaz Effendi udah? Ustaz Zainul Hasan, Ustaz Zainuddin, Ustaz siapa lagi? Ustaz Popi. Siapa aja boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Tungku, tua besar sekali Tungku. Iya, ya. Berarti Ustaz harus jadi mustami dulu. Siapa tadi Ustaz Zainul? Tafadhol Ustaz, mangkanat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kanat niyatuhul akhirah, ja'alallahu binahu fi qalbih. Barang siapa niatnya untuk akhirat, Allah akan jadikan kaya dalam hatinya. Wa jama'alahu samlahu. Wa jama'alahu samluh. Dan akan dijadikan untuknya samluh. Apa samluh Ustaz? Perkaranya, urusannya. Perkaranya. Wa tathu dunya wahya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya hal keadaan dia rogimah. Mana rogimah Ustaz? Wah ya, padahal dianya dunia itu orang rimah. Orang rimah benci biasanya bukan? Rogimah. Hal keadaan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan benci. Kenapa benci ya? Wa man kanat niyatuhu dunya, dan barang siapa yang tujuan niatnya adalah dunia, jalallahul fikra. Allah akan jadikan dia fakir baina ainaihi, antara kedua matanya. Wa syattat alaihi amru, dan Allah akan jadikan untuknya atasnya perkaranya. Wa syattat itu maksud apa? Mengacau balaukan. Dan mengacau balaukan urusan dunia itu atasnya segala perkaranya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan tidak akan mendatanginya daripada dunia kecuali apa yang telah tertulis untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dalam dunia itu seakan-akan engkau menjadi orang yang asing. Ya. Au abirus sabil, atau pengembara. Ya. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur. Dan golongkan dirimu di dalam ahli kubur. Ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kalian terhadap perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wa izhad fima fi aidinas, dan zuhudlah terhadap apa antara perkara-perkara di antara manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Lanjut Ustaz. Satu baris lagi Ustaz. Waqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la dara lahu. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak ada rumah untuknya.
Iya, syukuran Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Mangkanat niyatuhul akhir. Bermula siapapun yang adalah niatnya itu akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, niscaya menjadikan oleh Allah akan kekayaannya dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlah, mengumpulkan ianya Allah bagi dia akan urusannya. Urusannya akan tertata rapi, enggak galau maksudnya, enggak bikin gundah. Wa atat dunya, dan datang kepadanya oleh dunia, wahya raghimatun, padahal dianya dunia itu gharimah, memaksakan diri Ustaz. Dia terpaksa datang atau datang dalam keadaan terhina. Orang yang tujuannya akhirat biasanya akan dikejar oleh dunia. Ya, mau tidak mau dunia datang sendiri. Kayak ayat di atas kemarin ya. Kalau niat kita akhirat, insya Allah dunia ada. Tapi kalau niat dunia, akhirat nggak dapat. Wa mangkanat niyat dunia, barang siapa yang adalah tujuannya itu dunia, ja'alallahul faqra baina ainaih, yang menjadikan oleh Allah akan kefakiran berada di antara dua matanya. Tujuan orang yang tujuannya dunia merasa selalu fakir Ustaz. Karena dunia kayak cerita kemarin nggak pernah cukup. Betapapun orang udah triliunan tetap nggak cukup-cukup juga. Itu kemarin ada kasus Ustaz kan. Ada katanya yang menyimpan emas sampai 60 kilo kan. Nah, tapi nggak dipakai, disimpan doang di dalam tanah. Akhirnya ketangkap. Nah, itu. Wasyattat alaihi amroh. Dan wasyattata. Ini syattata ini. Wasyattata, dan mengacau balaukan dianya Allah di atas dia akan urusannya. Banyak banget masalahnya. Belum selesai satu kasus sudah terjerat kasus yang lain. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali oleh apa-apa yang telah menulis oleh Allah untuk dia. Dunia yang dia dapatkan tetap jatahnya. Yang bukan jatahnya diambil lagi sama KPK Ustaz kan? Diambil balik, kelebihan ngambil. Nah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seolah-olah engkau itu seorang yang perantau, au abiru sabil, atau orang yang melewati jalan, hanya melewati saja jembatan. Mana ada orang yang lama-lama tinggal di jembatan. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, anggap olehmu akan dirimu dalam kalangan ahli kubur. Artinya kita menganggap diri kita enggak lama lagi akan mati. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam dunia, yuhibbukallah, niscaya mencintai akan engkau oleh Allah. Wazhad fima fi aidin nas, zuhudlah kamu pada ma yang ada dalam tangan manusia, niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Artinya zuhud di sini kita nggak suka kepada ada milik orang lain ya kan. Kalau suka kepada milik orang lain pasti banyak musuhnya Ustaz. Nah, banyak musuhnya. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, dunia daruman la daralah, bermula dunia itu negeri orang-orang yang tidak ada negeri bagi dia. Nah, begitulah Ustaz. Wa malu man la malala. Dunia itu harta orang-orang yang tidak ada harta bagi dia. Walaha yajma'u man la aqlalah, dan baginya dunia mengumpulkan oleh orang-orang yang tidak ada akal bagi dia. Wa 'alaiha yahzanu man la ilmalah, dan di atasnya dunia gundahlah oleh orang-orang yang tidak ada ilmu baginya orang. Orang yang berilmu enggak gundah dengan kehilangan dunia. Wa 'alaiha yahsudu man la fiqhalahu, dan di atasnya dunia irilah oleh orang-orang yang enggak ada pemahaman bagi dia. Wa biha yafrahu man la yaqinalahu, dan dengan sebabnya dunia gembiralah oleh orang-orang yang tidak ada keyakinan bagi dia. Nah. Begitu lebih kurang, Ustaz. Ustaz, Ya. itu fakir di antara dua mata. Gimana Ustaz? Fakir di antara dua mata maksudnya? Antara dua mata bisa kita artikan otaknya Ustaz. Pikirannya kacau terus Ustaz. Barang siapa yang adalah niatnya itu dunia, menjadikan oleh Allah akan kefakiran di antara dua matanya, atau pikirannya juga boleh. Pikirannya penuh dengan masalah, ya selalu butuh Ustaz. Kebun ini belum kebeli, ini kebun yang satu lagi udah mau dijual nih, gimana cerita nih cara membeli dua-duanya kan? Dan seterusnya Ustaz. Bagus lah. Iya, motor yang terbit tahun ini belum kebeli kan? Ini udah terbit lagi yang model baru. iPhone Ustaz. Setahun keluarnya berapa kali kan? Yang lama belum kebeli.
Ini udah keluar merek baru, jangan sampai kita ketinggalan dari teman-teman. Jadi selalu kekurangan. Nah, itu maksudnya. Kalau kita ngejar merek kan capek, Ustaz. Nggak ada kelarnya. Tapi nggak enak bahas dunia karena kita orang miskin, Ustaz. Kalau orang-orang kaya baru enak bahas. Ujian dunia terhadap orang kaya. Bahkan terhadap kita yang miskin juga banyak ujiannya, Ustaz. Karena kita banyak keinginan tadi kan. Jadi makin banyak keinginan kita, makin miskin hidup kita. Karena nggak mungkin kita bisa memenuhi setiap keinginan. Makin banyak keinginan, makin banyak yang tidak terpenuhi. Makin banyak yang tidak terpenuhi, makin kita merasa kurang kan. Nah, itulah dia kefakiran. Lanjut, Ustaz. Nah, Masa kana hubdunya qalban inda siapa lagi, Ustaz? Ada yang belum baca? Siapa? Ustaz Zainuddin belum? Ustaz Effendi juga belum. Kalau mau baca silakan, Ustaz. Kita ngaji sekitar 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masakana hubbud dunya qalba abdin. Tidak menetap oleh cinta dunia. Tunggu, saya baca nih. Oh, dapat tahu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tunggu nih. Aman. Masa kana hubbu dunya qalba abdin illa apa ini? Tunggu hilang lagi. Bang Ustari, apa ini? Illa tatu. Bang Ustari. Salam, teman. Syukur, ya. Masa kana hubbud dunya talaba abdin illa tatu illa tatu. Betul? Iltata minha. Illa iltata minha bisalasatin. Tiadalah tenang oleh kecintaan dunia akan hati seorang hamba kecuali iltata minha bisalasatin. Apa iltata? Iltata artinya lasaka, melekat. Tiadalah tenang oleh kecintaan dunia akan hati seorang hamba kecuali melekat daripadanya bisalah satin dengan 3 perkara. Syaghala layan paku anahu itu. Sibuk ya yang tidak terbuka. Aduh, hilang. Dimainin tuh. Sibuk ya yang tidak membuka apa tuh? Yang tidak terlepas. Yang tidak terlepas perhatiannya? Ya. Wapaqara la yudrik gonahu. Fakir ya yang tidak mendapatkan ia akan kekayaan. Wa amala la yunalu apa? Kasih. Berat ini Ustaz ya? Sungguh berat nih.
Oke Ustaz, saya bantuin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masakana hubbud dunya qalba abdin, tidak menetaplah oleh cinta dunia akan hati seorang hamba illa iltato, dari lato iftala, kecuali melekat ianya hati dari dunia, dengan 3 perkara. Syughulun layan fakku anahu, kesibukan yang tidak lepas ia akan perhatiannya, sibuk teruslah intinya kan. Nah, wa fakrun la yudriku ghinahu, dan kefakiran yang tidak akan menjumpai akan kekayaannya. Wa amalun la yunalu muntahahu, dan angan-angan yang tidak didapati akan ujungnya. Artinya nggak ada habisnya Ustaz, memang nggak akan selesai kan. Nah. Inna dunya wal akhirata talibatani, sesungguhnya dunia dan akhirat itu saling mencari keduanya, wa matlubatani, saling dicari keduanya. Talibul akhirah tatlubuh dunya hatta yustaufa rizquh. Yastaufa rizqah. Bermula pencari akhirat itu mencari akan dia oleh dunia hingga menyempurnakan ia akan rizkinya. Talibud dunya tatlubuhul akhirah, dan bermula pencari dunia itu mencari akan dia oleh akhirat hatta ya'khudal mautu bi'unuki, hingga mengambil oleh kematian akan lehernya. Nah, jadi kalau menurut di sini orang yang mencari akhirat dicari oleh dunia, orang yang mencari dunia juga dia dicari oleh akhirat. Artinya dua-duanya, pencinta dunia akan mati, pencinta akhirat juga akan mati. Cuma tugas kita memilih yang lebih abadi daripada yang tidak abadi. Nah, mungkin begitu Ustaz, lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Untuk hari ini